Saudara-saudara sekalian, mungkin pertanyaan ini dianggap konyol atau kekanak-kanakan. Tetapi pada kesempatan ini kita akan mempersoalkannya dengan serius. Pertanyaan itu adalah, mengapa manusia harus mati? Mengapa manusia harus mati? Saya sudah katakan tadi, pertanyaan ini bisa dianggap konyol atau kekanak-kanakan. Kira-kira jawaban apa yang bisa kita dengar? Jawaban klasik dan tetap up to date yang sering kita dengar adalah karena manusia telah jatuh dalam dosa. Anak-anak sekolah minggu pun rasanya dengan cekatan akan menjawab pertanyaan itu demikian. Saudaraku, tapi sebenarnya jawaban itu sendiri kalau jujur belum tuntas. Mengapa manusia harus mati? Mengapa? Ya, karena manusia telah jatuh dalam dosa. Ya, mengapa harus mati? Itu persoalannya. Belum tuntas kan? Kalau jujur belum tuntas. Tetapi saudaraku, jawaban ini sudah dianggap sebagai satu-satunya jawaban. Tidak ada jawaban lain yang pantas dikemukakan. Sehingga banyak orang Kristen, pendeta, bahkan teolog tidak mempersoalkan lagi hal ini. Finish. Jawaban itu biasanya didasarkan pada Kejadian 2 ayat 17. Di sana ada pernyataan Tuhan bahwa pada hari manusia makan buah yang dilarang Tuhan untuk dikonsumsi, buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, pasti mati. Dan mati di situ dipahami sebagai tidak berfungsinya fisik dan harus dikubur, ya. Tidak berfungsinya tubuh sehingga harus dikubur. Dari debu kembali ke debu. Ditambah lagi dengan Roma 6:23 yang berbunyi upah dosa adalah maut, dan maut di situ biasanya dipahami sebagai kematian fisik. Sama seperti kata mati yang dipahami sebagai kematian fisik di Kejadian 2:17 itu. Padahal saudara, maut tidak hanya berarti kematian fisik. Justru maut dipahami sebagai kematian kedua. Wahyu 20 ayat 14-15. Di mana manusia akan dibuang, yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan, dibuang ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua. Manusia terpisah dari Allah selama-lamanya. Kalau pertanyaan mengapa manusia harus mati, jawabannya hanya karena manusia telah jatuh dalam dosa. Di sini kematian dipandang sebagai sesuatu yang fatalistik. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Kematian hanya dipandang sebagai sesuatu yang fatalistik. Tidak ada kebaikannya sama sekali. Kematian hanya menyiratkan hukuman dari murka Allah semata-mata. Bahkan kalau jujur, kematian dipandang sebagai klimaks dari kemarahan dan hukuman Allah. Mengapa manusia harus mati? Ya, karena manusia telah jatuh dalam dosa. Jawaban itu sebenarnya tidak salah, saudara. Tetapi saya harus beritahu kepada saudara, jawaban itu tidak lengkap, kurang utuh. Seharusnya ada jawaban tambahan yang melengkapi jawaban tersebut. Sebab kalau jawabannya hanya demikian, maka jawaban itu membangun satu pemikiran yang fatal negatif terhadap kematian. Dan kematian dianggap tidak memiliki unsur positif sama sekali. Kematian dianggap tidak punya unsur positif sama sekali.
Nah, barangkali mulai ada yang tanya, Pak, memangnya kematian ada unsur positif, Pak? Apa positifnya, Pak? Saudara, saya ingatkan bahwa manusia bukan Lucifer. Lucifer memberontak, tidak diberi kesempatan bertobat, dan memang tidak akan bisa bertobat dan tidak akan dipulihkan. Tetapi manusia tidak demikian. Saya ingatkan, manusia masih bisa bertobat dan bisa dipulihkan. Manusia tidak sejahat Lucifer. Karena begitu baiknya Tuhan, sampai hukuman atau penaltinya pun masih mengandung unsur positif. Letak positifnya di mana, Pak? Nah, saya tidak mengada-ada, saudara. Memang ini tidak pernah saudara dengar, dan saya juga tidak pernah menemukan literatur atau bacaan yang memuat hal ini. Saya juga belum pernah mendengar khotbah yang memuat atau menyampaikan hal ini. Tetapi ini satu berita penting yang harus kita pahami. Ternyata jawaban lain yang harus disertakan sebagai imbangan dan menunjukkan betapa Allah sangat baik. Mengapa manusia harus mati? Saudara mau mendengar jawabnya? Halo? Saudara mau mendengar jawabnya? Mengapa manusia harus mati? Jawabnya adalah supaya hidup bernilai. Supaya hidup menjadi penting. Filosofis banget, Pak. Oh ya, mari kita bedah. Mengapa manusia harus mati? Sebab supaya hidup menjadi penting. Mengapa? Supaya manusia memiliki hidup menjadi lebih penting dan bernilai. Nah, ini yang harus dijelaskan, saudaraku. Hal ini sebenarnya berkenaan dengan rencana Allah mengutus putra tunggalnya. Kalau manusia tidak mengalami kematian, berarti tidak ada kesempatan kedua untuk memiliki hidup. Tidak ada harapan. Hal ini berkenaan dengan rencana Allah mengutus putra tunggalnya mengalahkan Lucifer. Lucifer yang jatuh atau iblis. Kematian itu sama dengan membawa manusia kepada kefanaan. Kefanaan. Supaya manusia beroleh kesempatan hidup di dunia lain, dunia baru. Itulah sebabnya Tuhan melarang manusia memetik buah pohon kehidupan sebelum waktunya. Kejadian 3:22. Oke. Saudara masih bingung? Ikuti terus nanti kan. Kejadian pasal 3 ayat 22. Ini kita baca. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Saudara, sebenarnya kalimat ini syarat dengan kebenaran. Dan kebenaran-kebenaran itu beratnya, sulitnya tidak bisa dipisahkan. Padahal waktu yang tersedia saat ini terbatas. Tapi tidak apa-apa. Saya akan jelaskan sejauh waktu yang tersedia. Tuhan mengusahakan supaya buah pohon kehidupan tidak dimakan. Sebab kalau dimakan, manusia akan hidup untuk selama-lamanya. Dari teks ini jelas kesannya, jelas pesannya. Jelas kesannya, jelas pesannya bahwa Allah tidak ingin manusia hidup selama-lamanya. Nah, pertanyaannya, apakah Allah tidak ingin manusia hidup untuk selama-lamanya? Apakah Allah keberatan manusia hidup untuk selama-lamanya? Ya tentu tidak, saudara. Sebab manusia memang diciptakan dengan unsur kekekalan. Tapi kenapa Tuhan berbicara demikian? Tentu Allah menghendaki manusia memiliki hidup yang kekal, hidup selama-lamanya. Tetapi dengan kualitas yang baik. Dengan kualitas seperti yang diinginkan oleh Bapa di surga. Sampai di sini nangkep belum, saudara?
Allah bukan tidak ingin manusia hidup selama-lamanya, tapi hidup dengan kualitas yang baik, sesuai dengan keinginan Allah. Ini sejajar dengan peristiwa di Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Coba dibaca dulu. Itu ada bentuk paralel atau bentuk sejajar. Kejadian pasal 3 ayat 5, saudara. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, perkataan Lucifer ini yang melalui ular maksud saya representasi atau personifikasi dari iblis itu, menumbuhkan suspicious, menumbuhkan kecurigaan di hati Adam dan Hawa. Di sini dialog itu dengan Hawa, menimbulkan kecurigaan di hati manusia. Seakan-akan Allah tidak ingin manusia seperti dirinya, dan manusia punya pengertian, tahu apa yang baik dan jahat. Nah, pertanyaannya, apakah demikian? Apakah Allah tidak ingin manusia seperti dirinya, tahu apa yang baik dan jahat? Nah, kalau kita membaca kitab Perjanjian Baru, justru kedatangan Tuhan Yesus supaya manusia menjadi seperti Bapa. Kamu harus sempurna seperti Bapa. You must be perfect as just your Father in heaven is perfect. Allah bukan tidak ingin manusia seperti dirinya. Memang manusia diciptakan kan menurut gambar dan rupa Allah. Tentu Allah Bapa ingin anak-anaknya menjadi seperti Bapaknya, like Father, like Son. Dan memiliki pengertian seperti pengertian Allah Bapa. Nah, di sini saudara bisa menemukan ya, ada kehidupan selama-lamanya versi Allah. Mau selama-lamanya tapi versi Allah. Tapi juga ada kehidupan versi iblis. Seperti Allah versi Bapa. Seperti Allah versi Allah Bapa. Seperti Allah versi Lucifer. Ada understanding apa yang baik dan jahat versi Allah. Allah mau anak-anaknya mengerti apa yang baik dan jahat. Tapi juga ada understanding, pengertian apa yang baik dan jahat versi Lucifer. Di sini nangkep saudara? Firman Allah Bapa dalam Kejadian 3:22 tadi mengisyaratkan bahwa Allah tidak menghendaki manusia hidup selama-lamanya dalam keadaan yang tidak berkualitas, atau dalam keadaan yang buruk, atau mau vulgarnya dalam penderitaan. Bayangkan kalau saudara hidup di dunia 700 tahun. Ya miskin, ya sakit gigi, ya pusing. Belum kejahatan. Oke, 7 juta. Lebih banyak lagi. Itu nanti kalau jahat itu menuainya lebih berat itu di kekekalan. Bagi yang jahat. Tuhan hanya menghendaki kematian untuk sementara waktu. Ini pun sebenarnya tidak dirancang oleh Allah. Jadi jangan berpikir Allah merancang kematian itu setelah manusia mati, nanti Allah mengirim putranya yang tunggal lalu membangkitkan. Ya, itu jahat saudaraku. Bukan begitu. Kematian itu pun sebenarnya tidak dikehendaki. Tetapi karena manusia memberontak, maka dalam integritas Allah yang tinggi dan menegakkan keadilan, maka manusia harus menuai apa yang dia tabur. Manusia harus mati sesuai dengan rule yang Tuhan gariskan, sesuai dengan hukum yang Tuhan gariskan. Tetapi kematian itu justru menjadi solusi. Kematian itu justru menjadi solusi agar manusia tidak jatuh ke bencana yang lebih fatal. Itu hebat Allah kita. Dikunci dalam kefanaan. Dimatikan dulu. Supaya manusia tidak jatuh ke dalam bencana yang lebih fatal. Yaitu maut. Kematian kedua. Di mana manusia terpisah dari Allah selama-lamanya.
Jadi di sini kematian adalah jalan Tuhan yang Tuhan sediakan untuk menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa. Ya harus mati. Evil necessity. Tidak baik, tapi apa boleh buat. Hebat ya Tuhan. Dalam hukumannya, dalam penaltinya pun Allah masih memberikan kebaikan. Oh, hebat saudaraku. Mungkin dibaca dulu Wahyu 20:14-15. Dari tadi saya bilang kematian kedua itu apa. Nanti ada yang tidak tahu lagi maksudnya apa itu saudara. Ayo baca. Wahyu pasal 20:14-15. Ini kematian yang mengerikan. Ketika Tuhan Yesus berkata, kamu jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Nah itu maksudnya di sini. Membunuh jiwa itu ketika jiwa dibuang ke dalam api kekal. Itulah kematian kedua. Itu maut. Dan Anda jangan main-main dengan ini. Oke? Amin? Anda jangan coba-coba remehkan hal ini. Hati-hati ini. Terus, baca. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, dengan mengerti hal ini, maka kematian bukan suatu bencana. Kematian itu solusi terakhir. Dan kematian itu solusi satu-satunya yang masih disediakan untuk manusia boleh mendapatkan hidup di dunia lain yang lebih baik. Tapi nasib manusia ini ditentukan oleh Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Oke? Kalau Tuhan Yesus Kristus menang, dia taat, dia patuh, dia bisa membuktikan iblis bersalah. Ayub, Abraham, Samuel bisa masuk dunia akan datang. Saya sebut nama-nama yang saudara pasti yakin masuk surga, ya. Tapi kalau nama-nama lain Anda nggak suka, ya saya nggak sebut, ya. Padahal banyak nama-nama di luar Israel juga bisa masuk di sana. Orang-orang baik dari belahan dunia manapun. Tapi kalau Tuhan Yesus sampai kalah, bukan hanya Abraham, Samuel, Yusuf yang akan tetap mati. Musa, Henok, Elia yang di hadapan Allah pun suruh turun, saudara. Turun, mesti lu mati juga. Makanya kalau dikatakan pendakwa siang dan malam di hadapan Allah, yang didakwa siapa? Bisa dua kemungkinan. Yang pertama, semua orang yang pernah mati sebelum Tuhan Yesus, mereka semua orang-orang bersalah. Tapi yang paling tegas itu Musa, Elia, Henok. Kira-kira iblis berkata begini, kamu gak pantas ada di sini. Kamu gak boleh. Kamu salah. Didakwa. Tapi Bapa di surga masih berkata, oh, nanti dulu. Ini termasuk in advance. In advance. Yang ini in advance. Kenapa mesti harus ada yang hidup naik ke surga? Anda jangan lupa. Dia bukan Allah orang mati. Allah orang hidup. Tetap disisakan. Yang hidup ini. Hebat ya Tuhan itu. Hebat. Tapi seandainya Yesus gagal mengerjakan tugas keselamatannya, tidak tahu nasibnya apa. Karena dia bukan Allah orang mati, Allah orang hidup. Lalu nggak ada orang hidup lagi. Sebab kalau tidak ada kebangkitan yang dimulai dari Tuhan Yesus, tidak ada kebangkitan manapun juga. Wah, itu nggak tahu gimana keadaannya. Harus ada kematian supaya ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sendiri harus mati. Dan kalau ia taat sesuai firman-Nya dalam Ibrani 5:7, karena kesalehannya dia dibangkitkan. Wah, jadi betapa luar biasa. Tuhan itu fondasi, Tuhan Yesus itu dari keselamatan seluruh isi dunia. Jadi ketika Yohanes Pembaptis berkata, dialah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Bukan sebagian dosa. Semua dosa dunia. Nah, jadi kematian itu solusi. Hebat ya. Solusi. Sebab kematian diberi
Sebab kematian, maksud saya, dengan kematian Allah masih memberikan kesempatan manusia untuk memperoleh dunia lain. Kalau tadi saya sebut Ayub, Yusuf, Daniel, ingat tuh? Atau Abraham, oke? Mati aja dulu. Nanti ada jagoan yang akan bisa mengangkat kamu. Maka ketika Tuhan Yesus mati, dia melepaskan kunci kerajaan maut. Dia memberitakan Injil kepada orang-orang mati. Teks aslinya bukan memberitakan Injil, kerukso. Kerukso artinya to proclaim, memproklamirkan. Dan ketika dia mati, ingat, orang-orang saleh bangkit. Itu pasti figuratif. Nggak mungkin bangkit dikenal orang. Kakek kita sudah kenal sih, apalagi belum ada foto. Ya kan? Itu maksudnya orang-orang saleh yang pindah ke Hades yang nyaman, pindah ke Firdaus. Dan Tuhan Yesus pun berkata, hari ini kau bersama dengan aku di Firdaus. Hebat, Tuhan beli. Dikatakan dalam firman Tuhan, dia mengangkut tawanan. Jadi semua orang sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib ditawan. Abraham, Samuel, semua. Kecuali 3 ini. 3 ini pun juga satu mau diminta, yaitu Musa. Yang diperbuatkan bukan jasad atau mayat. Kalau mayat namanya petoma. Tapi yang disebutkan itu soma, tubuh. Jadi kalau dalam kitab Yudas itu dikatakan bukan petoma tapi soma, tubuh. Jadi yang diperebutkan itu tubuhnya, saudaraku. Ini enggak. Sebab yang lain dalam tawanan, ya. Nah, saudara, kematian itu adalah masa tunggu. Kematian itu adalah penampungan sementara, intermediate state. Sampai Tuhan memulihkan segala sesuatu. Wah, itu luar biasa. Saudara, tidak saya karang ya, kalau saya duduk belajar itu dari jam 5 pagi saya bangun sampai jam 9:30 malam. Paling saya potong tuh olahraga dan makan. Melepaskan anak sekolah, cium. Anak sekolah jam 3 saya tunggu, saya cium dulu, ngobrol-ngobrol sebentar, dia makan sambil saya tungguin. Masuk kamar, saya masuk lagi kamar saya. Saya bisa nangis sendiri. Kebenaran firman itu menakjubkan. Saya bisa kagum. Waduh, ini firman luar biasa. Nyambungnya sana sini itu paralelnya. Waduh, hebat saudara. Sinerginya untuk satu pengertian yang benar tentang keselamatan, pemulihan gambar Allah, dikembalikan manusia ke perancangan semula. Wah, luar biasa saudara. Nyambung itu, tidak ada yang friksi saudara. Termasuk ini. Kisah Rasul 3:21, Tuhan nanti akan memulihkan segala sesuatu. Jadi sementara itu mereka nunggu di ruang tunggu. Mereka tunggu di intermediate state. Penampungan sementara. Dalam bahasa Yunaninya Hades. Dalam bahasa Ibraninya Sheol. Yang sebenarnya kata itu diterjemahkan dunia orang mati. Dengan mengerti hal ini, maka kematian bukan sesuatu yang dianggap bencana. Kalau dulu saya sering mengatakan kita tidak boleh takut mati, ya. Kita percaya kematian itu transisi masuk kemuliaan. Dasarnya apa pemikiran itu? Ya karena kita nanti masuk surga. Oh, kalau cuma itu nggak kuat, nggak kokoh. Tapi dengan penjelasan ini makin kokoh. Ya ternyata kematian itu pun solusi. Anda amin nggak? Dengan hal ini, kematian itu termasuk berkat yang terselubung. Selama ini kalau kita memandang kematian itu klimaks dari murka dan kemarahan Allah. Tidak. Nah, itu jalan keluar, itu solusi. Hebat ya. Saya belum pernah loh baca buku yang nulis begini. Ini kalau saudara nanti keluar lo bilang gini, pendeta saya gila lo, katanya kematian itu berkat Tuhan. Itu salah loh. Orang harus dijelaskan lengkap baru bisa ngerti. Kalau nggak lengkap, saya dianggap konyol loh. Setelah manusia jatuh dalam dosa, alam menyediakan kehidupan yang lain. Bumi tidak bisa dipertahankan.
Allah masih punya bermiliar-miliar galaksi, dan setiap galaksi punya ratusan miliar matahari. Jadi jangan ragukan. Maka Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Allah menyediakan langit baru, bumi baru. Yang saya istilahkan sekarang LB3. Langit baru, bumi baru. Jadi sekarang kita punya blok yang sama, LB3. Kita punya LB3 blok yang sama, oke? Dan kalau saudara datang ke gereja di mana saya mengembalakan, menyampaikan firman, saudara hanya difokuskan masuk blok itu. Kalau Anda nggak tertarik, lebih baik Anda nggak usah datang. Anda nanti stres, saya juga lihat mukamu stres. Anda nggak tertarik. Nah, buat apa? Tetapi langit baru, blok LB3 itu tidak akan pernah terwujud kalau anak tunggal Allah, Tuhan Yesus Kristus, tidak memenangkan pergumulannya. Dia memenangkan pergumulan sehingga ada LB3, langit baru, bumi baru. Nah, kehidupan hari ini adalah kehidupan hanya untuk persiapan masuk blok tersebut. Nah, begini saudara. Selama ini bayangan orang, hampir semua atau semualah, jarang sekali yang berpikir benar. Bayangannya iblis itu jahat membawa orang ke neraka. Padahal iblis pada mulanya tidak bermaksud membawa orang ke neraka. Bayangan orang itu, iblis bawa kita ke neraka. Sebenarnya pada mulanya, iblis itu tidak bermaksud membawa orang ke neraka loh, Bu. Iblis itu kalau bisa menyesatkan, menggeret sepertiga malaikat. Karena iblis menjanjikan surga, bukan neraka. Siapa yang mau ikut Lucifer ke neraka? Bodoh bener. Seandainya manusia waktu itu ada, Lucifer pasti juga menjanjikan surga bagi kita. Surga. Cuman kepala pemerintahannya Lucifer, itu maksudnya. Amin gak ya? Oh, tadi udah mau marah. Dengar dulu. Iblis itu menjanjikan surga. Dia kudeta itu bukan kudeta untuk neraka, kudeta untuk surga. Dia mengini tahta Allah supaya bisa menguasai surga. Tuhan Yesuslah yang mempertahankan dan berkata, kuasa di surga di bumi dalam tanganku. Tidak boleh lagi kamu di sana. Turun. Baru dibuang ke bumi. Dibuangnya ke bumi itu ya seiring dengan penumpahan darah Yesus. Masa turunnya, dibuangnya Lucifer ke bumi sampai akhir dia masuk api kekal. Inilah namanya akhir zaman. Akhir zaman itu dimulai dari naik ke surga. Kok akhir, Pak? Dibandingkan dengan miliar triliun tahun sebelum itu, 2000-3000 tahun itu kecil, itu akhir. Saudara mengerti? Loh, kok nggak ngerti? Nangkep maksudnya? Akhir zaman. Iblis itu tidak menjanjikan neraka pada mulanya, saudara. Dia itu menjanjikan surga untuk para malaikat-malaikatnya. Dan kalau manusia ada pada waktu itu, juga dijanjiin surga. Cuman surga yang kepala pemerintahnya adalah Lucifer. Nah, dia gagal. Iblis tidak punya surga lagi kecuali sepotong surga, yaitu bumi ini. Nah, sekarang saudara ditantang. Mau surgaku atau enggak? Makanya tuh iblis bisa berkata, kalau ini pasti Lucifer, bukan malaikat. Sembah aku, dunia aku berikan padamu. Surga sepotong. Goblok itu kalau sampai orang nurut itu. Makanya Tuhan berkata, kamu bukan dari dunia ini. Dunia ini bukan rumahmu. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Nah, kok banyak orang atau hampir semua orang nggak mau ngerti ini, termasuk orang-orang Kristen. Saya bersyukur kalau saya ketolong dengan mengerti kebenaran ini.
Luar biasa perubahan yang saya alami. Sulit buat terseret lagi, mau pakai jam bagus atau pakai barang mewah, sulit. Memahami hal ini merubah cara berpikirku. The world is not my home. Dunia bukan rumahku. Betul? Jangan heran kalau Abraham meninggalkan Ur-Kasdim, Ibrani 12 ya, itu mengatakan bahwa dia mencari kota yang direncanakan Allah dan dibangun oleh Allah, bukan di bumi ini. Abraham bukan gatelan ribut tanah-tanahan yang sedang diperebutkan dunia Arab dan Israel itu. Abraham menantikan langit baru, bumi baru. Itu benar. Ini tidak nyaman, kok begini hidup ini. Maka raja-raja, nabi-nabi dulu ingin mendengar apa yang kamu dengar. Kenapa? Mereka melihat ini nggak ideal dunia kita. Masa Allah menciptakan model begini? Ada dunia baru. Kitalah yang akan mewarisi menjadi pejabat-pejabat kerajaan itu. Katakan amin. Makanya dunia ini persiapan. Untung 70 tahun saudaraku. Tapi Tuhan pandang dengan 70 tahun ini cukuplah kita untuk belajar mengenal kebenaran dan dilayakkan menjadi anak-anak kerajaan Allah. Kayaknya belum menyangkut banget ya yang terakhir ini, karena nggak berani. Anda nggak berani, sayang Anda nggak berani, karena terlalu duniawi di sini. Seolah-olah dunia kita itu hanya di sini, di bumi. Waduh, kasihan. Dunia ini bukan rumah kita. Nah, kalau gereja memfokuskan jemaat bagaimana mendapatkan berkat Tuhan, kelimpahan di bumi ini, kira-kira firman Tuhan atau firman setan? Saya mau nanya. Udah, jawab sendiri deh. Itu setan tuh cerdasnya minta ampun, bukan main. Sampai di dalam gereja pun khotbah-khotbah diarahkan pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Padahal kita hanya 70 tahun di dunia ini. Dunia ini bukan rumah kita. Amin. Nangkap saudara? Hidup ini tragis loh. Sebab setiap kita ditentukan untuk mati. Kata firman Tuhan. Dan setelah itu dihakimi. Wah, pasti itu mati itu. Pasti. Pasti saudaraku. Loh, kok kita nggak serius mempersiapkan hari esok kita, saudara. Kita mesti memilih Tuhan Yesus. Harus. Bapak Ibu, saya kira mengerti dan tentu juga sebagian mengalami bagaimana memaksa anak-anak sekolah. Hari pertama mau sekolah. Hari kedua senang. Hari ketiga udah gak mau bangun. Ya kan? Apalagi kalau semalam ikut nonton sinetron atau apa gitu. Tapi orang tua berkata, nggak bangun, mama guyur air loh. Sekolah. Pulang sekolah, main game sebentar. Mama berkata, matiin nggak? Mama banting itu. Game kamu itu. Mama bilang, hanya boleh dikeluarkan hari Jumat, mulai Jumat siang. Lalu dikembalikan Minggu sore. Masukin. Pulang sekolah nonton TV lama-lama. Mama bilang, kamu udah 3 jam dari tadi nonton TV itu. Mama masukin gudang loh TV kalau kamu masih nonton. Matiin. Belajar. Pulang malam, Mama berkata, kamu tahu aturan nggak? Rumah ini ada aturan. Kamu pulang nggak boleh di atas jam 10:30, jam 10 dari rumah. Dan kamu boleh keluar pun hanya hari Jumat malam, Sabtu malam. Atau libur. Selebihnya kamu sekolah. Ngerti gak? Celananya gini. Mama jahat. Orang tua jahat. Gak suka anaknya senang. Shit. Hidup begini apa senangnya? Punya orang tua gak pengertian. Hidup kok begini? Kamu sekarang belum hidup nak. Kamu sekarang masih belajar. Selesai kuliah umur 20-23 tahun baru kamu hidup. Sekarang belum hidup kamu masih sekolah. Cuman sampai 22 tahun, setelah itu 3,5 kali, kamu bisa 4 kali lipat dari tahun umur kamu sekolah. Kamu menikmati hidup. Waktu itu mama papamu sudah mati. Tapi kalau anak gak mau ngerti, bandel, silahkan. Jadi apa? Kalau nurut,
Akhirnya dia bisa kerja, diterima, dicari-cari orang, diperebutkan perusahaan karena banyak keahliannya, gaji besar, atau pintar, cakap mengelola perusahaan. Wow, kendaraannya pun BMW. Tapi kalau malas gak bisa apa-apa, gak dicari orang, BMX. Ngerti gak kamu, anak-anak? Orang tua itu mempersiapkan kamu untuk waktu panjang 4 kali lipat dari waktu yang kau miliki masa belajarmu. Dan waktu itu kamu udah gak bisa belajar lagi. Masa umur 40 tahun ke SMP? Ini sama dengan kita di dunia. Dunia ini masa persiapan, bukan untuk main-main. Jangan takut. Anda kurang bahagia, kurang lengkap, kurang kaya. Nggak mungkin. Kalau sudah calon warga kerajaan Allah, Anda akan disertai Tuhan secara khusus dan istimewa. Kenapa manusia harus mati? Supaya hidup menjadi penting. Nangkep maksudnya? Dijawab kan? Clear kan? Kenapa manusia harus mati? Supaya hidup bernilai. Tetapi saudara, itu berlaku hanya untuk umat perjanjian baru. Wah, anugerahnya luar biasa kan? Kita, tokoh-tokoh Alkitab perjanjian lama hanya sampai Saleh. Itu juga bisa masuk dunia akan datang. Tadi saya sebut siapa? Daniel, Abraham, Ayub. Betul. Boleh masuk dunia akan datang. Tapi kita dikembalikan ke rancangan Allah semula. Jadi kita lebih berat, Pak. Lah iyalah, lebih berat. Makanya kalau ikut Tuhan Yesus melepaskan segala sesuatu. Bukan tidak boleh kaya, Tuhan pasti berkati. Tetapi hatimu tidak boleh terikat di situ. Tapi kalau saya lihat terus terang orang-orang di sekitar saya, orang-orang kaya sana sini, tidak ngerti. Kematian yang ditentukan dialami manusia, itu kesempatan manusia untuk memiliki kebangkitan dan kehidupan. Jadi kematian itu buat kita tidak lagi menjadi bencana. Harus mengalami kematian supaya ada kebangkitan. Karena Tuhan Yesus telah bangkit. Kematian adalah hukuman. Tetapi juga membuat solusi terakhir untuk menemukan kembali rencana semula. Atau tujuan awal Allah menciptakan manusia. Di sini hidup menjadi penting dan bernilai, saudaraku. Nah, saudara mengatakan, buktinya mana? Ya. Abraham meninggalkan Ur Kasdim berpuluh tahun itu, orang tanya, lu cari apa? Tidak ada wilayah yang lebih metropolis dan subur dari lembah Sumeria. Sejarah mencatat, bukan saya ngomong, sejarah, bukan hanya Alkitab. Sejarah dunia mencatat lembah Sumeria, lembah yang sangat maju pada zamannya. Nggak ada yang lebih maju dari lembah Sumer. Mesir belum apa-apa, sorry. Tetapi Abraham meninggalkan Ur Kasdim, tidak menjanjikan padang gurun itu, tapi dia menantikan langit baru, bumi baru. Makanya dia disebut sebagai bapak orang percaya. Unsur ini penting. Dia musafir yang hebat, yang teguh, yang kokoh, yang tegar. Ketika kelaparan dia tidak kembali ke Sumer, lembah Sumeria atau Ur Kasdim, dia lari ke Mesir. Dari Mesir dia lari ke tempat lain. Dia tidak pernah kembali. Coba sampai dia mati. Alkitab mengatakan kalau hanya negeri di bumi ini, dia akan kembali ke tanah semula. Tetapi dia menantikan kota yang direncanakan Allah. Nah, Kristen itu sebenarnya cuma itu, Pak. Memberikan pengharapan langit baru, bumi baru. Dan kita hidup di dunia ini hanya persiapan. Nggak ada lain. Jangan kayak kita bakal hidup selama-lamanya di sini. Berapa panjang, saudaraku? Karena ada kematian, maka kehidupan menjadi penting dan bernilai. Nah, masalahnya, berapa nilai hidup yang kau miliki tergantung filosofimu, pandanganmu, pengertianmu terhadap hidup itu. Kalau understanding kita understanding Allah, dan kita tahu bahwa dunia kita di langit baru bumi baru nanti, hidupmu bernilai, penting buatmu, dan di mata Allah penting hidupmu.
Tapi kalau orang tidak punya kebenaran firman, dia tidak sungguh-sungguh menaruh harapannya di langit baru, bumi baru, hidupmu nggak bernilai. Engkau juga dianggap tidak penting bagi Allah, bahkan menyedihkan. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, jangan tidak berubah. Jangan menunggu waktu perubahan di mana Tuhan akan melawat saudara. Semua fasilitas untuk bangkit, untuk bangun, untuk sadar, untuk berubah, untuk dibaharui sudah disediakan. Dan tergantung bagaimana kita meraih, saudaraku. Jangan nunggu. Tergantung kita mau meraihnya enggak. Ketika saudara belajar untuk memberikan respon, saudara, itu berat. Tapi saudara berat belajar. Aku mau dengarkan CD khotbah terus. Aku mau belajar mendengar firman, suara kebenaran. Aku mau mengerti. Aku mau kasih waktu sedikit. 15-30 menit berdoa ketemu Tuhan. Serius aku mau jadi anak Allah. Serius aku mau mengerti kebenaran ini. Nanti akhirnya saudara punya mesin rohani. Itu baru bisa jalan dengan baik. Sekarang agak berat. Seperti tubuh kita ini kalau tidak biasa olahraga. Sampai nggak mau olahraga. Atau nggak bisa olahraga. Tapi kalau dibiasakan nggak olahraga Anda sakit. Nagih tubuh kita ini. Ayo olahraga. Anggap saudara. Tubuh ini cerdas loh. Tubuh fisik kita cerdas. Jiwa kita juga cerdas. Bisa menciptakan irama. Makanya firman Tuhan seperti ini digelontorkan terus. Supaya saudara disadarkan. Kita semua belum sempurna. Tapi kita semua mau sempurna. Amin. Jangan tidak menghargai kebenaran ini. Responi dengan serius dan miliki mesin kehidupan yang benar. Mesin karakter irama hidup anak-anak Allah. Karena Allah mau kita seperti dia. Allah mau kehidupan yang bernilai nanti. Kita bersyukur kalau kita boleh mati. Bersyukur Allah memberikan kefanaan. Sebab itu kesempatan, persiapan memasuki kehidupan yang sesungguhnya di langit baru bumi baru.